Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini berkaitan dengan apakah Yesus tidak waras? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Agnes Perawan dan Martir. Bacaan kita bercerita tentang Yesus yang dijemput saudara-saudarinya karena dianggap tidak waras. Begitulah situasi saat itu. Banyak orang berkerumun sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yesus melayani dan mengajar dengan begitu hebat, tetapi juga dengan cara di luar nalar, sehingga keluarganya khawatir. Apakah semua itu menghentikan karya Yesus? Sama sekali tidak. Yesus terus berkarya. Akan ada lebih banyak lagi orang datang untuk mendengarkan sabdanya. Orang-orang sakit mengharapkan jamahan tangannya, dan orang-orang berdosa dikuatkan untuk mau bertobat. Kadang kita juga sering dianggap gila atau tidak waras oleh orang terdekat kita, lantaran kita fokus pada pekerjaan atau aktivitas kita. Jika ada dalam situasi ini, bersabarlah, karena pada akhirnya mereka akan melihat sesuatu yang luar biasa. Orang-orang menganggap seseorang gila atau tidak waras karena mereka tidak mengetahui tujuan atau misi kita, bahkan mereka tidak mengenal kita secara dekat. Untuk memahami hal-hal gila seperti yang dilakukan Yesus, maka kita harus mengenal lebih dekat pribadi dan tujuan orang tersebut. Mengenal tidak hanya tampil luar, tetapi juga kedalaman hati orang. Kita harus memiliki keterbukaan hati agar mampu memahami isi hati orang-orang gila ini. Tanpa keterbukaan hati, mustahil kita tidak bisa menangkap maksud dan tujuan setiap aktivitas yang mereka lakukan. Kita juga diminta berpikir di luar persepsi atau gambaran, bahkan pengetahuan yang selama ini kita dapatkan. Hanya dengan cara ini, kita dapat memahami hal-hal yang kita anggap gila. Orang-orang di sekitar kita, dan bahkan cara semacam ini juga mampu menangkap kehendak Allah di dalam diri kita. Kehendak Allah tidak melulu hadir dalam kewarasan, tapi kadang juga dalam cara pandang yang kita anggap kurang waras. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, kadang apa yang kita kerjakan dengan baik telah menempatkan diri menjadi musuh bagi banyak orang. Pelajar yang tidak mencontek disingkirkan dari temannya. Pegawai yang tidak mau korup dibenci rekan sekerjanya. Santa Agnes yang kita peringati hari ini menjadi bukti bahwa kesetiaan pada kehendak Allah kadang membuahkan kebencian pada diri orang lain. Tantangan untuk kita bertahan setia melaksanakan kehendak Allah atau menyerah pada penantang dan kesulitan. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukanlah kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini.
bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.